Shalom Bapak Ibu, Saudara, keluarga besar Hoya House of Yahweh, Grand Mall Bekasi yang diberkati Bapak Yahweh. Senang sekali kita bertemu kembali dalam Sabat hari ini. Kita sedang dan sudah ada di pekan terakhir, bulan terakhir tahun 2020. Satu tahun sudah kita jalani tahun 2020 dan yang luar biasa. Saudara dan saya, kita boleh ada sebagaimana kita ada, itu oleh karena anugerah yang luar biasa dari Bapak Yahweh buat saudara dan saya. Kita sebentar akan meninggalkan tahun 2020 dan kita akan masuk ke tahun 2021. Dan percayalah, sekalipun apa yang akan kita hadapi begitu berat, tapi Bapak Yahweh kasihnya semakin besar buat saudara dan saya. Dan percaya seperti yang saudara dan saya kita alami tahun 2020. Tahun 2021, saudara akan mengalami perkara-perkara yang lebih dahsyat dari Bapak Yahweh dalam hidup saudara dan saya. Kita akan mulai kebaktian Sabat kita hari ini, saudara-saudara. Saya undang kita bangkit berdiri bersama. Kita mau datang kepada Bapak Yahweh, mohon kepada Bapak Yahweh, kiranya Roh Kodes mengurapi kita, menyertai kita dalam ibadah Sabat kita hari ini, memimpin kita, menuntun kita, sehingga ibadah kita menjadi ibadah yang sungguh menyukakan dan menyenangkan hati Bapak Yahweh. Kita datang kepada Bapak Yahweh, saudara-saudara. Bareku Yahweh Hamefora, Baruk Yahweh Hamefora, Leolam Fae, Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Fae. Shalom, shalom, Yerusalem. Peace be to you. When Yeshua comes to take us home, may His praise be found in you. Shalom, shalom, Yerusalem. Peace be to you. When Yeshua comes to take us home, may His praise be found in you. Tak lama lagi Yeshua datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Yeshua datanglah, bawa saya masuk sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. tak lama lagi
masuk sana. Bawa Bawa saya masuk sana. Bawa saya masuk sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Rabakandalaba sidibiki rabakandalaba ralabo. Hirabakandalaba sidibiki rabarabarabarabara. Haleluya, 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 haleluya. Oh, rabakandalaba sidibiki rabakandalaba. Haleluya, haleluya. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam. Diberkatilah Bapa Yahweh Elohim kami Raja semesta alam. Haleluya. Oh, Ramakandara lama sidimiki Ramakandara lama lama lama. Haleluya. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam. Diberkatilah Bapa Yahweh Elohim kami Raja semesta alam. Bapa yang baik, Bapa yang begitu mengasihi kami, Bapa yang penyertaannya ajaib dalam hidup kami, Bapa yang pertolongannya nyata dalam hidup kami, Bapa yang memberkati anak-anaknya dengan limpah. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa untuk sahabat yang Bapa sediakan buat kami hari ini. Hari perhentian yang luar biasa yang Bapa sediakan buat kami. Kami boleh mendapatkan perhentian, rest dari hiruk pikuk kesibukan kami sepanjang 1 minggu berlalu. Kami bersyukur kami boleh mendapatkan sabat. Kami boleh menikmati sabat yang Bapa Yahweh sediakan buat kami. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Anugerah-Mu luar biasa buat kami. Penyertaan-Mu ajaib dalam hidup kami. Kami sudah ada di pekan terakhir, bulan terakhir tahun 2020 Bapa. 1 tahun sudah Bapa menyertai perjalanan hidup kami dalam tahun 2020. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, bukan oleh karena kuat dan gagah kami, tapi oleh karena anugerah yang luar biasa dari Bapa Yahweh buat kami. Kami rindu Bapa, kami rindu, kami mohon kepadamu Bapa. Urapi kami, penuhi kami kembali dengan Ruach HaKodes. Kami membutuhkan Bapa dalam hidup kami, penyertaan Bapa dalam hidup. I need more and more of you. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Terima kasih Bapa, terima kasih. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you again. Fill me again with the power of your Spirit. Now I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more. Fill me again. Fill me again Fill me with the again. power of your With Spirit. the power of your Spirit. Now I'm crying out for more. And more of you. Lovely, lovely are you dwelling places. Thirsty, Thirsty, I come after you. Yeshua, my joy, my reward. Your love restoring my soul. Now I'm yours and you are mine. And from my heart a song will rise. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you,
Yeshua, Yeshua, there is none beside you. Righteous ruler of the earth, nation will come and bow down. Name over all name, I sing your praises, and all that I can say to you, I love you, I love you, I love you, I love you, Father. I love you, I love you, I love you, Yeshua. I love you, I love you, I love you, and my heart will follow holy. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you, and my heart will follow wholly after you, and my heart and my heart will follow wholly after you. Hallelujah, 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 hallelujah. Baruk atau Yahweh Eloheinu melek haolam, diberkatilah Bapa Yahweh Elohim kami Raja semesta alam. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Rabakanda Rabasiki Rabakanda Rabaralabo. Baruk atau Yahweh Eloheinu melek haolam, diberkatilah Bapa Yahweh Elohim kami Raja semesta alam. Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, bahkan sampai hari ini, sepanjang tahun 2020, perjalanan hidup kami ada dalam penyertaan Bapa yang dahsyat dan ajaib. Perlindunganmu ajaib, Bapa. Perlindunganmu nyata, pertolonganmu nyata dalam hidup kami. Kami keluarga besar Hoya Hosok Yahweh Grand Mall Bekasi, khususnya keluarga di tempat ini, aku, istriku Panji Foni, Rea Regen, keluarga di Bali, Ferry, Cynthia, Aaron, Emi, Abriel, dan keluarga besar Hoya Hosok Yahweh Grand Mall Bekasi yang sedang mengadakan ibadah Sabat di rumah mereka masing-masing. Kami menaikkan syukur kami kepadamu. Kami menaikkan terima kasih kami kepadamu Bapa. Perbuatan tanganmu ajaib dalam hidup kami. Dengan apa kami akan balas kasihmu kepada kami. Mampukan kami untuk belajar membalas cintamu kepada kami Bapa. Oh, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk semua apa yang Bapa izinkan kami alami dalam hidup kami. Untuk semua pertolongan dan berkat-Mu dalam hidup kami sepanjang 2020. Sebentar lagi, beberapa saat lagi, kami akan lewati 2020. Dan kami rindu Bapa. Kami keluarga besar Hoya Hosok Yahweh Grand Mall Bekasi, khususnya keluarga di tempat ini, aku, istriku Panji Foni, Rea Regan, serta keluarga di Bali, Ferry, Cynthia, Aaron, Ebi, Abriel, serta keluarga besar Hoya of Yahweh Grand Mall Bekasi. Kami rindu penyertaan Bapa terus berlaku dalam hidup kami, terus berjalan dalam hidup kami, terus terjadi dalam hidup kami. Kami mohon perlindungan-Mu, pertolongan-Mu, sehingga kami boleh menjalani tahun 2021 dengan pertolongan yang daripada Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa kepada kami. Sebentar kami akan membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu yang terdapat dalam parasa Sabat ini. Kami mohon kepada-Mu ya Bapa, kiranya Roh Kudus memberikan hikmat marifat kepada kami, sehingga apa yang kami baca, kami renungkan dapat kami fahami. Dan kami mohon Roh Kudus memberikan kemampuan kepada kami
Sehingga apa yang kami baca, kami renungkan, boleh kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Adon Yesus Masiah, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Yuk yang diberkati kita katakan amin bersama. Amin. Silakan duduk saudara. Pembacaan firman Tuhan Sabat ini yang ada di dalam parasa Sabat ini, Torah, pembacaan Torah diambil dari kitab Kejadian pasal 44 ayat 18 sampai dengan Kejadian pasal 47 ayat 31. Torah Kejadian pasal 44 mulai ayat 18 sampai pasal 47 ayat 31, dan Haftara dari kitab Nabi Yeskiel pasal 37 ayat 15 sampai dengan 28. Sementara Besora dari Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49. 36 ya. 30 minggu lalu kita udah baca. Kita akan mulai dengan pembacaan Torah dari kitab Kejadian pasal 44 ayat 18. Saya baca ayat 18 dan kita bergantian seterusnya. Lalu tampillah Yehuda mendekatinya dan berkata, "Mohon bicara tuanku, izinkanlah kiranya hambamu ini mengucapkan sepatah kata kepada tuanku, dan janganlah kiranya bangkit amarahmu terhadap hambamu ini, sebab tuanku adalah seperti Firaun sendiri." Tuanku telah bertanya kepada hamba-hambanya ini, "Masih adakah ayah atau saudara kamu?" Kami berkata kepada tuanku, "Kami masih memiliki ayah yang telah tua, dan seorang anak bungsu di hari tuanya, dan saudaranya sudah mati, dan dia ditinggal ibunya sendirian, dan ayahnya sangat mengasihinya." Lalu engkau berkata kepada hamba-hambamu, "Bawalah dia kepadaku, supaya mataku dapat melihat dia." Tetapi jawab kami kepada tuanku, "Anak itu tidak dapat meninggalkan ayahnya, sebab jika ia meninggalkan ayahnya, tentulah ayah ini mati." Kemudian tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, "Jika adikmu yang bungsu itu tidak datang kemari bersama-sama dengan kamu, kamu tidak boleh melihat mukaku lagi." Setelah kami kembali kepada hambamu, ayahku, maka kami memberitahukan kepadanya perkataan tuanku itu. Kemudian ayah kami berkata, "Kembalilah kamu membeli sedikit bahan makanan bagi kita." Kami berkata, "Kami tidak dapat pergi lagi. Jika adik bungsu kami ada bersama kami, maka kami dapat pergi lagi, karena kami tidak boleh melihat wajah orang itu apabila adik bungsu kami tidak bersama kami." Kemudian berkatalah hambamu, ayahku, kepada kami, "Kamu mengetahui bahwa istriku telah melahirkan 2 anak bagiku. Yang seorang telah pergi daripadaku, dan aku telah berkata, tentulah ia diterkam oleh binatang buas, dan sampai sekarang aku tidak melihat dia kembali. Jika anak ini kamu ambil pula daripadaku dan ia ditimpa kecelakaan, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena nasib celaka." Maka sekarang apabila aku datang kepada hambamu ayahku, dan tidak bersama-sama dengan kami anak itu, padahal ayahku tidak dapat hidup tanpa dia, Tentulah akan terjadi apabila dilihatnya anak itu tidak ada, bahwa ia akan mati, dan hamba-hambamu ini akan menyebabkan hambamu, ayah kami yang ubanan itu, turun ke dunia orang mati karena duka cita. Sebab hambamu ini mendapatkan anak muda itu dari ayahku dengan jaminan, sambil mengatakan, "Jika aku tidak membawanya kembali kepadamu, maka aku berdosa terhadap ayahku selama-lamanya." Dan sekarang aku mohon, biarlah hambamu ini tinggal di sini menggantikan adikku, selaku budak kepada tuanku, dan biarlah anak muda ini pulang bersama saudara-saudaranya. Sebab masakan aku pulang kepada ayahku apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku. Aku tidak akan sanggup melihat nasib
celaka yang akan menimpa ayahku. Ayat Kejadian yang 45. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah dia, "Serulah keluar semua orang yang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak mendapat jawabannya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya itu, "Aku mohon mendekatlah kepadaku." Dan mendekatlah mereka. Kemudian dia berkata, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersedih hati dan jangan pula menyalahkan diri sendiri bahwa kamu telah menjual aku ke sini. Karena untuk menyelamatkan kehidupanlah Elohim telah menyuruh aku mendahului kamu." Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menumai. Maka Elohim telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Elohim. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, "Beginilah kata Yusuf anakmu, Elohim telah menempatkan aku sebagai tuan di atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Dan engkau akan menetap di tanah Goshen dan akan menjadi dekat denganku, kamu dan anak-anakmu dan anak-anak dari anak-anakmu dan kawanan dombamu dan kawanan lembumu dan semua yang engkau miliki. Dan aku akan menunjang hidupmu di sana karena kelaparan ini masih 5 tahun lagi, supaya engkau tidak berkekurangan, engkau dan seisi rumahmu dan semua milikmu." Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknya leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Adapun kabar itu telah mendengar di istana Firaun dengan mengatakan, "Saudara-saudara Yusuf telah datang." Dan hal itu dipandang baik di mata Firaun dan di mata para pegawainya. Dan Firaun berkata kepada Yusuf, "Katakanlah kepada saudara-saudaramu, perbuatlah demikian. Muatilah binatang-binatangmu dan pergilah, masukilah tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu, dan datanglah mendapatkan aku. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecat kesuburan tanah ini." Selanjutnya engkau dapat perintah mengatakan kepada mereka, "Buatlah begini, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu. Jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu." Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Firaun, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Kepada mereka semua, dia memberikan kepada masing-masing jubah-jubah bersalin, tetapi untuk Benyamin, dia memberikan 300 keping perak dan 5 potong jubah bersalin.
Dan untuk ayahnya dia mengirimkan seperti ini, 10 ekor keledai jantan yang bermuatan apa yang baik dari Mesir, dan 10 ekor keledai betina yang bermuatan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya di perjalanan. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, "Janganlah berbantah-bantah di jalan." Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf itu menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka itu. Dan Israel berkata, "Cukuplah, Yusuf anakku masih hidup. Aku mau pergi dan aku mau melihat ia sebelum aku mati." Pasal 40. Yakub pindah ke Mesir. Kemudian berangkatlah Israel dan segala miliknya, dan dia tiba di Beersheba. Dan dia mempersembahkan kurban kepada hak Elohim ayahnya, Ishak. Berfirmanlah Elohim kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. "Yakub, Yakub," sahutnya. "Ya Tuhan." Lalu firman-Nya, "Akulah Ha Elohim ayahmu, janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti." Lalu berangkatlah Yakub dari Beersheba, dan anak-anak Israel membawa Yakub ayah mereka beserta anak dan istri mereka, dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Dan mereka membawa ternak-ternak mereka dan harta benda mereka yang telah mereka kumpulkan di tanah Kanaan, dan tibalah mereka di Mesir, Yakub dan seluruh keturunannya, Anak-anaknya dan cucu-cucunya bersamanya, anak-anak perempuannya dan cucu-cucu perempuannya, bahkan seluruh keturunannya dibawa masuk bersamanya ke Mesir. Inilah nama-nama Bani Israel yang datang ke Mesir, yakni Yakub beserta keturunannya. Anak Yakub ialah Ruben. Anak-anak Ruben ialah Henok, Palu, Hesron, dan Karmi. Anak-anak Simeon ialah Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, Sohar, serta Saul, anak seorang perempuan Kanaan. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Dan anak-anak Yehuda, dan Onan, dan Shelah, dan Peres, dan Serah, tetapi dan Onan telah meninggal di tanah Kanaan. Dan anak-anak Peres, Hesnon, dan Hamul. Anak-anak Isakar ialah Tola, Pua, Ayub, dan Simron. Anak-anak Zebulon ialah Zeret, Elon, dan Yahlel. Itulah keturunan Lea yang melahirkan bagi Yakub di Padan Aram anak-anak lelaki serta Dina juga anak yang perempuan. Jadi seluruhnya laki-laki dan perempuan berjumlah 33 jiwa. Anak-anak Gad ialah Zifion, Hagi, Siuni, Esbon, Eri, Arodi, dan Areli. anak-anak Asher, Yimna, dan Yiswa, dan Yiswi, dan Bria, dan Serah, saudara perempuannya, dan anak-anak Bria, Heber, dan Malkiel. Inilah keturunan Silpa yang telah Laban berikan kepada Lea, anak perempuannya, dan dia melahirkan 16 jiwa itu bagi Yakub. Anak-anak Rahel, istri Yakub ialah Yusuf dan Benyamin. Bagi Yusuf lahir Manasye dan Efraim di tanah Mesir, yang dilahirkan baginya oleh Asnat, anak perempuan Potifera, imam Dion. Anak-anak Benyamin ialah Bela, Beker, Asibel, Gera, Naaman, Ehi, Ros, Mupim, Hupim, dan Aret. Itulah keturunan Rahel yang telah lahir bagi Yakub, seluruhnya berjumlah 14 jiwa. Dan Yusim. Dan anak-anak Naftali, Yasel dan Guni, Yeser dan Silem. Itulah keturunan Bilha, yakni hamba perempuan yang diberikan Laban kepada Rahel.
anaknya yang perempuan dan yang melahirkan anak-anak itu bagi Yakub. Seluruhnya berjumlah 7 jiwa. Semua orang yang tiba di Mesir bersama-sama dengan Yakub, yakni anak-anak kandungnya dengan tidak terhitung istri anak-anaknya. Seluruhnya berjumlah 66 jiwa. Anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada 2 orang. Jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Gosyen menemui ayahnya. Sementara itu sampailah mereka ke tanah Gosyen. Lalu Yusuf memasang keretanya dan berangkat untuk menemui Israel ayahnya di Gosyen. Ketika terlihat olehnya, maka ia merangkul lehernya dan lama dia menangis pada lehernya. Dan berkatalah Israel kepada Yusuf, bolehlah aku mati sekarang, sesudah aku melihat wajahmu, karena engkau masih hidup. Kemudian berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarga ayahnya itu, aku mau menghadap Firaun dan memberitahukan kepadanya, saudara-saudaraku dan keluarga ayahku yang tinggal di Kanaan telah datang kepadaku. Orang-orang itu gembala kambing domba sebab mereka itu pemelihara ternak. Dan kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah dibawa mereka. Apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya apakah pekerjaanmu, Maka jawablah, hamba-hambamu ini pemelihara ternak, sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Gosyen. Sebab segala gembala kambing domba adalah satu kerugian bagi orang Mesir. Yakub memberkati Firaun. Ayat 1. Maka masuklah Yusuf dan menceritakan kepada Firaun serta berkata, ayahku dan saudara-saudaraku dan kawanan domba mereka dan kawanan lembu mereka dan segala yang mereka miliki telah datang dari tanah Kanaan dan lihatlah mereka ada di tanah Gosyen. Dan dari antara saudara-saudaranya dia membawa 5 orang, dan dia menghadapkan mereka ke hadapan Firaun. Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, apakah pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Firaun, hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami. Lagi kata mereka kepada Firaun, kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing. Sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini, karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan. Maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Gosyen. lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Gosyen. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Dan Yusuf membawa Yakub ayahnya, lalu menghadapkan dia ke hadapan Firaun, dan Yakub memberkati Firaun. Maka berkatalah Firaun kepada Yakub, sudah berapakah hari-hari tahun hidupmu? Jawab Yakub kepada Firaun, tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja, dan buruk adanya, tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Rameses, seperti yang diperintahkan Firaun. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Tindakan Yusuf ketika kelaparan menghebat, maka tidak ada lagi makanan di seluruh negeri, karena kelaparan sangatlah hebat, dan meranalah tanah Mesir dan tanah Kanaan akibat kelaparan itu. Dan Yusuf mengumpulkan semua uang yang diperoleh di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, oleh karena gandum yang telah mereka beli,
Lalu Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, "Berilah makanan kepada kami. Mengapa kami harus mati di depanmu? Sebab tidak ada lagi uang." Jawab Yusuf, "Tidak ada lagi uang, berilah ternakmu, maka aku akan memberi makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu itu." Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf, dan Yusuf memberi makanan kepada mereka ganti kuda, kumpulan kambing domba dan kumpulan lembu sapi dan keledainya. Jadi disediakannya lah bagi mereka makanan ganti segala ternaknya pada tahun itu. Setelah lewat tahun itu, datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua serta berkata kepadanya, "Tidak usah kami sembunyikan kepada anakku, kepada tuanku, bahwa setelah uang kami habis dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidaklah ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada tuanku selain badan kami dan tanah kami. Mengapa kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami? Berilah diri kami dan tanah kami ganti makanan, maka kami dan tanah kami menjadi budak bagi Firaun, dan berikanlah benih, maka kami akan tetap hidup dan tidak mati, dan tanah tidak menjadi tandus." Lalu Yusuf membeli seluruh tanah Mesir bagi Firaun, karena orang-orang Mesir telah menjual setiap ladangnya. Karena kelaparan itu menjadi sangat dahsyat atas mereka, demikianlah negeri itu menjadi milik Firaun. Dan tentang rakyat itu, diperhambakannya lah mereka di daerah Mesir, dari ujung yang satu sampai ujung yang lain. Hanya tanah para imam tidak dibelinya, sebab para imam mendapat tunjangan tetap dari Firaun, dan mereka hidup dari tunjangan itu. Itulah sebabnya mereka tidak menjual tanahnya. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, "Pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun. Inilah benih bagimu, supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Mengenai hasilnya, kamu harus berikan 1/5 bagian kepada Firaun, dan yang 4 bagian lagi itulah menjadi benih untuk ladangmu, dan menjadi makanan kamu dan mereka yang ada di rumahmu, dan menjadi makanan anak-anakmu." Lalu berkatalah mereka, "Engkau telah menyelamatkan hidup kami, biarlah kami mendapatkan kemurahan di mata tuanku dan boleh menjadi budak Firaun." Dan Yusuf menetapkan hal itu sebagai suatu ketetapan atas tanah Mesir sampai hari ini, yaitu 1/5 untuk Firaun, hanya tanah para imam yang tidak menjadi milik Firaun. Yakub pada akhir hidupnya. Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Dan Yakub masih hidup 17 tahun di tanah Mesir. Maka umur Yakub, yakni tahun-tahun hidupnya, menjadi 147 tahun. Ketika hampir waktunya bahwa Israel akan mati, dipanggilnya lah anaknya Yusuf, dan berkata kepadanya, "Jika aku mendapat kasihmu, letakkanlah kiranya tanganmu di bawah pangkal pahaku, dan bersumpahlah bahwa engkau akan menunjukkan kasih dan setia kepadaku. Janganlah kiranya kuburkan aku di Mesir. Karena aku mau mendapat penggantian bersama-sama dengan nenek moyangku. Sebab itu angkutlah aku dari Mesir dan kuburkanlah aku dalam kubur mereka." Jawabnya, aku akan berbuat seperti katamu itu." Dan dia berkata, "Bersumpahlah kepadaku." Dan dia bersumpah kepadanya. Lalu Israel bersujud di bagian kepala tempat tidurnya. Kita lanjut ke pembacaan Haftarah dari kitab Nabi Yehezkiel pasal 37 ayat 15 sampai 28. Lanjutan. Yehezkiel 37 ayat 15. Penyatuan Israel dan Yehuda. Dan datanglah firman Yahweh kepadaku yang mengatakan, Hai engkau anak manusia, ambillah sepotong papan dan tulis di atasnya, untuk Yehuda dan orang-orang Israel yang bersekutu dengan dia. Kemudian ambillah papan yang lain dan tulis di atasnya, untuk Yusuf, papan Efraim, dan seluruh kaum Israel yang bersekutu dengan dia. Gabungkanlah keduanya menjadi satu papan,
sehingga keduanya menjadi satu dalam tanganmu. Maka kalau teman-teman sebangsamu bertanya kepadamu, tidakkah engkau bersedia memberitahukan kepada kami apa artinya ini? Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Elohim Yahweh. Aku mengambil papan Yusuf yang dalam tangan Efraim serta suku-suku Israel yang bersekutu dengan dia dan menggabungkannya dengan papan Yehuda dan aku. Aku akan menjadikan mereka satu papan sehingga mereka menjadi satu dalam tanganku. Dan batang-batang kayu yang engkau tulisi di hadapan mata mereka akan ada di tanganmu. Katakanlah kepada mereka, beginilah Tuhan Yahweh berfirman, lihatlah, aku akan mengambil orang-orang Israel dari antara bangsa-bangsa tempat mereka pergi ke sana, dan aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru, dan akan membawa mereka ke tanah mereka sendiri. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung Israel, dan satu raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhalanya, atau dewa-dewa mereka yang menjijikkan, atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka, dengan mana mereka berbuat dosa dan mentahirkan mereka, sehingga mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Elohimnya. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya. Mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu-cucu mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Itu akan menjadi suatu perjanjian kekal dengan mereka, dan aku akan menempatkan mereka dan melipat gandakan mereka, dan aku akan menempatkan tempat kudusku di tengah-tengah mereka selama-lamanya. Dan tabernakulku akan ada bersama mereka, dan aku akan menjadi hak Elohim mereka, dan mereka akan menjadi suatu umat bagiku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku, Yahweh, menguruskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Kita lanjutkan ke pembacaan Besora, Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49. Yesua menampakkan diri kepada semua murid. Lukas 24 ayat 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesua tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, bahwa aku inilah dia. Rabalah aku dan lihatlah, karena roh tidak mempunyai daging dan tulang, sedangkan kamu melihat aku mempunyainya. Dan setelah mengatakan hal ini, dia memperlihatkan kedua tangan dan kaki kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Dan dia Masih 4. Enggak, 4. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, lalu yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. dia membuka pikiran mereka untuk memahami kitab suci. Dan dia berkata kepada mereka, demikianlah telah tertulis, dan demikianlah seharusnya Hamasya juga menderita
dan bangkit pada hari ketiga dari antara orang mati. Dan lagi dalam namanya berita tentang pengobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Amin. Demikianlah pembacaan Devar Yahweh dalam parasa Sabat ini. Berbahagialah mereka yang mendengar, menyimpan, dan melakukan Devar Yahweh ini dalam hidup mereka. Saudara, kita sudah ada di akhir ibadah Sabat kita. Kita mau datang kepada Bapak Yahweh, mengucap syukur untuk Sabat yang Bapak Yahweh sediakan dan berikan buat saudara dan saya. Berarti kita akan baca doa Bapak kami dalam bahasa Ibrani bersama-sama, dan saya akan melepaskan doa berkat sebelum kita akhiri ibadah Sabat hari ini. Kita berdiri saudara. Kita datang kepada Bapak Yahweh, nyatakan syukurmu kepada Bapak Yahweh. Terima kasihmu kepada Dia, Bapakmu yang baik, Bapakmu yang mengasihimu, Bapakmu yang tidak pernah meninggalkanmu. Sepanjang 1 tahun sudah Dia menyertai perjalanan hidupmu, dan engkau menikmati semua yang baik dalam hidupmu sampai hari ini. Datang kepadanya dengan penuh ucapan syukur. Baru kata Yahweh Eloheinu melek haolam. Diberkatilah Bapa Yahweh Elohim kami, Raja semesta alam. Bapa yang baik, Bapa yang begitu mengasihi kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Anugerah-Mu luar biasa buat kami. Penyertaan-Mu ajaib dalam hidup kami. Pemeliharaan-Mu nyata dalam hidup kami, Bapa. Kami ada di Sabat terakhir bulan terakhir tahun 2020. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, Bapa, semua oleh karena penyertaan-Mu dalam hidup kami, perlindungan-Mu, pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Kami keluarga besar Hoya House of Yahweh Grand Mall Bekasi, khususnya keluarga di tempat ini, aku istriku Panji Foni, Rea Regan, serta keluarga di Bali, Ferry, Cynthia, Aaron, Ebi, dan Abriel, serta keluarga Hoya House of Yahweh Grand Mall Bekasi yang sedang mengadakan ibadah di rumah mereka masing-masing. Kami bersyukur Bapak untuk perlindungan-Mu, pemeliharaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kalau kami mengakhiri tahun ini bersama dengan Bapak, dan kami juga akan memulai tahun 2021 berjalan bersama dengan Bapak, dan kami percaya hari-hari itu akan menjadi hari-hari yang luar biasa buat kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk semua anugerah yang luar biasa dari Bapak dalam hidup kami. Kita akan baca doa Bapak kami dalam bahasa Ibrani bersama-sama, saudara. Dan setelah itu saya akan melepaskan doa berkat buat kita semua. Avinu seba samayim, yitkadas meka, avo malkuteka, yaseret soneka, kibas samayim, ken baaretz, et lehem hukenu, ten lanu hayom, uslat lanu, alhakenu, kimose solkim, gam anaknu, laseras mulanu, fiordesilenu ide masa, kimat silenu minhara, kileka, apa afinu, afiadonenu Yesu hamasi hamamlaka, fiagefura, fiateferet, leolmeng olamim, amen. Yefareka Yahweh wiyis mereka, yair Yahweh panefeleka wikuneka, isa Yahweh panefeleka, foyasem mereka shalom, besem Yesu hamasi ben Elohim kayim, akoena kadol elen adonenu, adon nasabat, amen. Bapak Yahweh memberkati kita semua.